Baiklah, yang pertama kita akan masuk pada pembahasan apa itu praktikum IPA. Kegiatan praktikum merupakan salah satu kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA atau sains, termasuk di dalamnya biologi. Sains merupakan interaksi antara ide-ide dan observasi. Peran penting dari praktikum adalah untuk membantu siswa membangun hubungan antara observasi dan ide-ide. Menurut Abraham dan Miller tahun 2008, ide yang dimaksud adalah sasaran utama dari sisi pengetahuan yang akan dicapai oleh siswa, sedangkan observasi adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan siswa. Praktikum pada intinya dilakukan untuk memberikan siswa pengetahuan baru melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan keterampilan dan pengetahuan. Praktikum sendiri memiliki bentuk yang bermacam-macam. Di dalam buku yang berjudul Strategi Belajar Mengajar yang ditulis oleh Rustaman, Dirjos Oemarto, Yudianto, Kusunu Mastuti, Rocina Tiawati, dan Asmat pada tahun 2005, kegiatan praktikum dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk. Salah satu bentuk yang umum dilakukan pada pembelajaran di sekolah adalah praktikum yang bersifat pengalaman. Kegiatan praktikum bersifat pengalaman biasanya meliputi kegiatan verifikasi sebagai penemuan fakta-fakta yang akan menjadi bukti dari kebenaran konsep ataupun kegiatan discovery sebagai penguat landasan pembentukan konsep. Keduanya sama-sama mengarahkan siswa pada pembentukan pengetahuan baru yang menjadi inti dari kegiatan praktikum. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan dari praktikum IPA. Praktikum mempunyai 3 tujuan, yaitu keterampilan kognitif, keterampilan afektif, dan keterampilan psikomotorik. Pada keterampilan kognitif, siswa dapat melatih diri agar teori dapat dimengerti, teori yang berlainan dapat diintegrasikan, serta dapat menerapkan teori keadaan pada keadaan nyata. Keterampilan afektif bertujuan agar siswa dapat belajar merencanakan kegiatan secara mandiri, kerjasama, menghargai, dan mengkomunikasikan informasi mengenai bidangnya. Dan untuk keterampilan psikomotorik bertujuan untuk menyiapkan alat-alat, memasang, serta memakai instrumen tertentu. Selanjutnya juga dari praktikum IPA memiliki beberapa tujuan-tujuan lainnya, antara lain yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman konsep. Praktikum membantu siswa memperdalam pemahaman mereka tentang konsep-konsep ilmiah yang diajarkan di kelas. Melalui pengalaman langsung, siswa dapat mengaitkan konsep-konsep tersebut dengan fenomena nyata dan memperkuat pemahaman mereka. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan praktis, di mana praktikum IPA membantu siswa untuk mengembangkan berbagai keterampilan praktis seperti pengamatan, pengukuran, penelitian, dan pemecahan masalah. Melalui praktikum, siswa belajar untuk menjadi aktif dan terlibat proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu mendorong keingetahuan dan motivasi. Praktikum memberikan kesempatan bagi siswa untuk melihat hasilnya secara langsung dari eksperimen atau pengamatan yang mereka lakukan. Hal ini dapat membangkitkan rasa keingetahuan dan motivasi siswa dalam belajar IPA. Yang keempat yaitu membantu pembelajaran holistik. Praktikum IPA dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran lain seperti matematika, bahasa Indonesia, ataupun seni. Hal ini membantu siswa untuk dapat memahami hubungan antara konsep-konsep ilmiah dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, untuk memperkuat pemahaman konsep abstrak. Praktikum membantu siswa dalam memahami konsep-konsep ilmiah yang mungkin sulit dipahami secara abstrak. Dengan melakukan percobaan atau pengamatan langsung, siswa dapat mengaitkan konsep-konsep tersebut dengan fenomena nyata. Dan yang keenam, mengembangkan keterampilan sosial. Praktikum dapat melibatkan kerja kelompok atau kolaborasi antara siswa. Hal ini membantu mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerja tim, komunikasi, dan kepemimpinan. Itulah tadi penjelasan mengenai tujuan adanya praktikum IPA. Selanjutnya kita akan membahas mengenai identifikasi materi yang dapat kita kaitkan dengan praktikum IPA.
Yang pertama, pada kelas 1 bertujuan untuk memperkenalkan siswa pada dasar-dasar sains dan memberikan pengalaman praktis dalam mengamati dan melakukan eksperimen. Yang pertama, ada pengamatan tanaman tumbuhan. Pengertiannya, siswa melakukan pengamatan langsung terhadap pertumbuhan tanaman untuk mempelajari siklus hidup dan kebutuhan dasar tanaman. Untuk manfaatnya, dapat mengembangkan keterampilan pengamatan, memperkenalkan siklus hidup tanaman, dan meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan dasar tanaman. Kemudian terdapat tujuannya, yaitu untuk memahami proses pertumbuhan tanaman, mempelajari pentingnya air, sinar matahari, dan nutrisi bagi pertumbuhan tanaman. Contoh praktikumnya seperti siswa menanam biji tanaman, mengamati pertumbuhannya dari waktu ke waktu, dan mencatat perubahannya yang terjadi. Yang kedua, yaitu eksperimen sifat-sifat air, di mana siswa melakukan eksperimen untuk mempelajari sifat-sifat dasar air seperti bentuk, perubahan wujud, dan kemampuan air untuk mengalir. Manfaatnya mengembangkan pemahaman tentang sifat-sifat air, memperluas kosakata, dan meningkatkan keterampilan eksperimental. Untuk tujuannya, memahami bahwa air dapat mengubah wujudnya menjadi es dan uap, mempelajari konsep aliran air, dan mengenali berbagai bentuk air. Untuk contoh praktikumnya, siswa dapat mengamati air dalam berbagai wadah, mencairkan es dengan panas, dan mengamati air yang mengalir melalui pipa ataupun corong. Dan yang ketiga, terdapat pengenalan sederhana terhadap magnet, di mana siswa dapat mempelajari sifat magnet dan konsep dasar tentang tarikan dan tolakan magnet. Untuk manfaatnya, dapat mengembangkan pemahaman tentang sifat magnet, kemudian meningkatkan keterampilan dan pengamatan, serta memperkenalkan konsep tarikan dan tolakan, di mana dapat bertujuan memahami bahwa magnet dapat menarik dan menolak benda lainnya yang bermaterial besi ataupun logam, serta mengenali bagian utama dari magnet. Untuk contoh praktikum yang dapat kita lakukan, yaitu siswa menggunakan magnet untuk tarik benda-benda logam, mengamati efek tarikan tolakan antara dua magnet, dan menjelajahi bagian-bagian utama magnet seperti kutub utara dan kutub selatan. Kemudian kita masuk pada kelas 2. Untuk materi yang pertama, yaitu sifat-sifat air, di mana praktikum ini bertujuan untuk mempelajari sifat-sifat air seperti wujud air dalam berbagai suhu, pengaruh suhu terhadap air, titik didih, dan titik beku air, di mana siswa akan memahami sifat-sifat fisik air dan pentingnya air dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contoh praktikumnya, siswa dapat melakukan percobaan membandingkan suhu air di berbagai kondisi, mengamati perubahan wujud air padat menjadi cair ataupun gas, dan memahami peran air dalam proses kehidupan, misalnya mengenal daur ulang air. Kemudian untuk materi yang kedua, yaitu pengamatan tumbuhan juga, di mana praktikum ini bertujuan untuk mengamati dan mempelajari bagian-bagian tumbuhan serta fungsi-fungsi dari tumbuhan tersebut, di mana siswa akan belajar mengenali berbagai macam bagian tumbuhan dan memahami peran masing-masing bagian dalam kehidupan tumbuhan. Untuk contoh praktikumnya, siswa dapat mengamati akar, batang, daun, dan bunga pada tumbuhan dengan menggunakan mikroskop sederhana atau melalui percobaan langsung di lapangan. Mereka juga dapat mempelajari fungsi-fungsi utama setiap bagian tumbuhan, seperti akar sebagai tempat penyerapan air dan nutrisi, kemudian batang sebagai tempat penopang dan pengangkutan, daun sebagai organ fotosintesis, dan bunga sebagai organ reproduksi dari tumbuhan tersebut. Dan untuk materi yang ketiga, yaitu bahan-bahan sehari-hari, di mana praktikum ini bertujuan untuk mengenalkan siswa pada bahan-bahan sehari-hari dan sifat-sifatnya, seperti bahan yang mudah terbakar, bahan yang bisa larut dalam air, dan sebagainya. Untuk manfaatnya, siswa akan belajar mengenali bahan-bahan sehari-hari di sekitar mereka dan memahami sifat-sifatnya. Untuk contoh praktikumnya, siswa dapat melakukan percobaan secara sederhana, misalnya mengamati apa yang terjadi ketika bahan tertentu terkena api atau ketika bahan tersebut dilarutkan dalam air. Mereka juga dapat memahami konsep-konsep bahan-bahan yang mudah terbakar dan bahan
juga tidak mudah terbakar, ataupun bahan yang bersifat larut atau tidak larut dalam air. Selanjutnya itu kita akan mengidentifikasi materi dalam praktikum IPA pada kelas 3. Nah, untuk praktikum IPA pada kelas 3 ini bisa dikatakan lebih kompleks daripada materi pada kelas 1 dan kelas 2. Berikut materinya. Yang pertama yaitu terdapat siklus hidup tanaman, di mana praktikum ini bertujuan untuk mempelajari siklus hidup tanaman, termasuk penyerbukan, pembuahan, dan perkembangan pada biji, di mana siswa akan belajar mengamati dan memahami proses reproduksi pada tanaman, serta pentingnya menyerbukan dalam perkembangan biji dan pembentukan generasi baru tanaman. Untuk contoh praktikumnya, siswa dapat melakukan percobaan dengan menanam biji tanaman, kemudian mengamati proses perkecambahannya, pertumbuhan akar, batang, daun, dan bunga, serta melihat bagaimana tanaman menghasilkan biji. Mereka juga dapat mempelajari bagaimana penyerbukan terjadi melalui polinasi oleh serangga ataupun anyam. Dan yang kedua yaitu rangka manusia, di mana praktikum ini bertujuan untuk mempelajari struktur dan fungsi rangka manusia serta peran tulang dalam menjaga postur tubuh. Siswa akan belajar mengenali berbagai macam tulang dalam tubuh manusia, mengerti fungsi dan pentingnya rangka manusia dalam mendukung gerak dan menjaga kestabilan tubuh kita. Untuk contoh praktikumnya, siswa dapat melakukan praktikum dengan menggunakan modal tulang atau yang sering kita kenal dengan manekin, kemudian mengamati berbagai jenis tulang dan fungsinya dalam tubuh, serta memahami pentingnya menjaga postur tubuh yang baik untuk kesehatan tulang dan otot. Dan materi yang ketiga yaitu sifat-sifat cahaya, di mana praktikum ini bertujuan untuk mempelajari sifat-sifat cahaya seperti pantulan, pemantulan dan pembiasan, dan pemantulan total, di mana siswa akan belajar mengamati dan memahami bagaimana cahaya berperilaku dalam berbagai situasi, seperti pemantulan pada cermin, pembiasan saat melewati prisma, dan sebagainya. Untuk praktikumnya, siswa dapat melakukan percobaan dengan menggunakan cermin, prisma, atau bahan-bahan lain yang berhubungan dengan sifat cahaya. Mereka dapat mempelajari hukum pemantulan, memahami konsep pembiasan cahaya, atau mengamati perubahan arah cahaya saat melewati benda transparan. Halo, perkenalkan, aku Bella. Di sini aku akan menjelaskan lanjutan pembahasan terkait tentang mengidentifikasi materi pembelajaran di sekolah dasar dari kelas 4 hingga kelas 6. Baiklah, materi yang pertama yaitu materi di kelas 4. Pada materi pembelajaran di sekolah dasar yang berkaitan dengan praktikum IPA pada kelas 4 itu mencakup topik-topik yang lebih mendalam dan kompleks dalam ilmu pengetahuan alam. Beberapa materi yang mungkin termasuk dalam praktikum IPA kelas 4 itu yang pertama, sistem pernapasan pada manusia. Pada praktikum ini bertujuan untuk mempelajari sistem pernapasan pada manusia, termasuk organ-organ yang terlibat dan mekanisme pernapasan. Manfaatnya, siswa akan belajar mengenali struktur dan fungsi organ pernapasan, memahami proses pernapasan, serta keselarasan antara sistem pernapasan dengan kebutuhan oksigen tubuh. Contohnya, siswa dapat melakukan percobaan dengan menggunakan model paru-paru atau alat bantu pernapasan sederhana, mengamati pernapasan dalam berbagai kondisi, mempelajari pertukaran gas dalam alveolus, atau mengukur kapasitas paru-paru. Yang kedua yaitu energi dan sumber daya alam. Pada praktikum ini bertujuan untuk mempelajari konsep energi, jenis sumber energi, serta pentingnya pengelolaan sumber daya alam. Manfaatnya, siswa akan belajar mengenali berbagai bentuk energi, memahami peran energi dalam kehidupan sehari-hari, serta pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Contohnya, siswa dapat melakukan percobaan dengan menggunakan alat-alat sederhana yang menggambarkan
konversi energi seperti kincir angin, turbin air, atau panel surya. Mereka juga dapat mempelajari sumber-sumber energi yang dapat diperbaharui atau misalnya energi surya dan angin, dan sumber-sumber energi yang tidak dapat diperbarui, misalnya yaitu minyak bumi dan batu bara. Yang ketiga yaitu materi tentang perubahan fase benda. Pada praktikum ini bertujuan untuk mempelajari perubahan fase benda seperti penguapan kondensasi, peluburan, pembekuan, dan sublimasi. Manfaatnya, siswa akan belajar, mengamati, dan memahami bagaimana benda mengalami perubahan, fase, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fase tersebut. Contohnya, siswa dapat melakukan percobaan dengan menggunakan air benda lain. Mengamati perubahan fase benda dengan mengubah suhu atau tekanan, mereka juga dapat memahami konsep energi yang terlibat dalam perubahan fase dan mengidentifikasi contoh-contoh perubahan fase dalam kehidupan sehari-hari, seperti penguapan air, pembekuan es, atau sublimasi es kering. Tujuannya dari pembelajaran praktikum IPA ini adalah untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang konsep-konsep ilmu pengetahuan alam yang lebih kompleks dan menerapkan keterampilan proses sains secara lebih mendalam. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu materi di kelas 5. Materi pembelajaran di sekolah dasar yang berkaitan dengan praktikum IPA pada kelas 5 dapat mencakup berbagai topik, tergantung pada kurikulum yang digunakan oleh sekolah tersebut. Berikut adalah contoh materi praktikum IPA yang umum dilaksanakan di kelas 5 serta pengertian manfaat dan tujuannya. Yang pertama yaitu praktikum cahaya dan optik. Pada praktikum ini bertujuan untuk mempelajari sifat-sifat cahaya seperti pantulan, pembiasan, dan perambatan cahaya serta menerapkan prinsip-prinsip optik pada lensa dan cermin. Manfaat dari praktikum ini dapat membantu siswa memahami prinsip-prinsip dasar optik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam kacamata, mikroskop, dan teleskop. Tujuannya, siswa akan mengamati, menganalisis, dan menggambarkan perubahan cahaya yang terjadi pada berbagai objek. Selain itu, juga dapat membantu siswa memahami prinsip-prinsip pembentukan bayangan dan pantulan cahaya. Contohnya itu, siswa dapat melakukan praktikum dengan menggunakan cermin datar dan lensa cembung atau cekung untuk mempelajari sifat-sifat pantulan dan pembiasan cahaya. Yang kedua yaitu praktikum sistem pencernaan, di mana praktikum ini berkaitan dengan pemahaman tentang sistem pencernaan manusia yang melibatkan organ-organ seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan hati. Manfaat dari praktikum ini dapat membantu siswa memahami proses pencernaan makanan dalam tubuh manusia, pentingnya makanan sehat, dan peran organ-organ pencernaan. Tujuannya mengajarkan siswa cara mengamati dan memahami struktur dan fungsi organ-organ pencernaan dalam tubuh manusia. Selain itu, juga dapat membantu siswa memahami pentingnya gizi dalam pola makan yang seimbang. Contohnya, siswa dapat melakukan praktikum dengan menggunakan model organ-organ pencernaan atau melakukan simulasi proses pencernaan dengan menggunakan bahan-bahan makanan. Yang ketiga yaitu praktikum sifat-sifat bahan.
pada praktikum ini bertujuan untuk mempelajari sifat-sifat fisik dan kimia bahan seperti padat, cair, dan gas, serta mengamati perubahan fisik dan kimia yang terjadi pada bahan. Adapun manfaat dari praktikum ini dapat membantu siswa memahami sifat-sifat dalam kehidupan sehari-hari seperti kekuatan, kekerasan, kekentalan, dan kelarutan. Tujuannya akan mengajarkan siswa cara mengamati, mengklasifikasi, dan mencatat sifat-sifat bahan secara objektif. Selain itu, juga dapat membantu siswa memahami prinsip-prinsip dasar perubahan fisik dan kimia. Contohnya, siswa dapat melakukan praktikum untuk mengamati perbedaan sifat air dalam keadaan padat atau es, cair atau air, dan gas atau uap. Baiklah, materi selanjutnya yaitu materi IPA di kelas 6. Identifikasi materi pembelajaran di sekolah dasar yang berkaitan dengan praktikum IPA pada kelas 6, beserta pengertian, materi, serta manfaat, tujuan, dan contoh pembelajarannya. Yang pertama, materi tentang sistem pernapasan manusia. Materi ini mempelajari tentang organ-organ pernapasan manusia, proses pernapasan manusia, dan pentingnya oksigen bagi tubuh. Manfaat dari praktikum ini pada materi ini memungkinkan siswa untuk memahami proses pernafasan secara langsung dan mengamati bagaimana paru-paru berfungsi dalam mengambil oksigen. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk memperkuat pemahaman siswa tentang sistem pernafasan, meningkatkan keterampilan pengamatan, dan mengaitkan teori dengan praktik secara konkret. Contohnya, siswa dapat melakukan percobaan dengan menggunakan alat pernafasan sederhana seperti balon dan pipa untuk mengamati bagaimana udara masuk dan keluar dari paru-paru. Materi yang kedua yaitu siklus hidrologi. Pada materi ini mempelajari tentang pergerakan air di bumi melalui siklus hidrologi, termasuk penguapan, kondensasi, persepitasi, dan aliran air. Manfaatnya, siswa dapat memahami proses siklus hidrologi secara praktis dan mengamati bagaimana air berubah bentuk dan bergerak di alam. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memperkuat pemahaman siswa tentang siklus hidrologi, mengembangkan keterampilan pengamatan dan pemecahan masalah, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konservasi air. Contohnya, siswa dapat melakukan percobaan dengan menggunakan alat seperti panci dan air untuk mengamati penguapan, kemudian mendinginkan uap air untuk mengamati kondensasi, dan akhirnya melakukan simulasi presipitasi dengan memperlihatkan hujan buatan. Materi yang ketiga yaitu rangka dan gerak manusia. Pada materi ini, siswa akan mempelajari tentang struktur rangka manusia, jenis sendi, dan bagaimana rangka dan otot bekerja bersama untuk memungkinkan gerakan. Manfaat dari praktikum ini, siswa akan mengamati dan memahami bagaimana rangka manusia bekerja dalam berbagai gerakan. Tujuannya untuk memperkuat pemahaman siswa tentang rangka manusia dan gerakan, meningkatkan keterampilan pengamatan dan pemecahan masalah, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan dan otot. Contohnya, siswa dapat melakukan praktikum dengan menggerakkan berbagai sendi pada tubuh mereka sendiri, seperti mengangkat lengan, menekuk lutut, atau mengepalkan tangan sambil mengamati pergerakan yang terjadi.